Oke, selagi siang, sore, ataupun malam pada anak-anakku semua siswa SMA kelas 12 semester 1, kembali lagi bertemu dengan saya, Iketur Sudarma, Guru Matematika SMA Negeri 1 Bandem, Karangasem, Bali. Bertemu dalam materi matematika wajib kelas 12. Dan dalam hal ini kita ketemu dalam bidang statistik sebagai KD 3.2. Melanjutkan persoalan yang kemarin, setelah kita membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal sederhana, baik itu disajikan dalam bentuk barisan ataupun disajikan dalam bentuk tabel yang berfrekuensi. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang data distribusi frekuensi dalam hal penghitungan ukuran pemusatan. Pada kesempatan ini kita akan menghitung tentang min-nya. Oke. Untuk ukuran pemusatan data berdistribusi frekuensi yang pertama yang kita pelajari adalah rata-rata. Nah, ada dua cara untuk menentukan rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita memanfaatkan data tengah. Nah, tentang data tengah perumusannya adalah seperti berikut. Rata-rata sama dengan sigma fxt per sigma f, di mana xt itu adalah data tengah. Jadi dalam tabelnya nanti harus dipersiapkan data tengahnya. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan rata-rata sementara. Kalau kita menggunakan rata-rata sementara, maka perumusan yang kita perlu gunakan adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma FD. Sigma FD. Apakah FD itu nanti kita jelaskan lewat contoh, di mana D ini adalah sebuah simpangan. Ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas tentang contohnya, yaitu untuk perhitungan pertama kita akan memanfaatkan data tengah. Sekali lagi kita akan memanfaatkan data tengah. Tabel yang kita persiapkan seperti ini, misalnya persoalan menghitung ukuran pemusatan min dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menggunakan data tengah, maka dalam tabelnya nanti ada dipersiapkan kolom untuk xt. Xt itu adalah data tengah. Nah, cara mencari data tengah rasanya sudah pernah kita bahas pada waktu kita belajar tentang pengertian distribusi frekuensi. Caranya ada dua cara. Mungkin saja dengan cara mencongak 41, 42, 43, maka yang di tengah-tengah 42. Atau dengan cara menjumlahkan 41 tambah 43 dibagi 2, juga rata-rata tengah-tengahnya adalah 42. 44 tambah 46 bagi 2 atau 44, 45, 46, maka data tengahnya adalah 45. 47, 48, 49, maka dia adalah 48. Dan begitulah seterusnya sehingga didapatkan data tengah yang lain adalah untuk ini 51, untuk ini adalah 54. Oke, sudah. Nah, sekarang karena dia akan memanfaatkan sigma fxt, maka perlu kita cari fxt-nya. Fxt artinya adalah F dikali xt. 6 kali 42 adalah 252. Selanjutnya juga 4 kali 45 adalah 180. 7 kali 48 hasilnya adalah 336. Dan begitulah selanjutnya sehingga kelas yang berikutnya hasilnya adalah 255, 8 kali 54, 432. Karena kita membutuhkan sigma fxt, maka ini dijumlahkan ke bawah. Alhasilnya kalau kita jumlahkan semuanya ke bawah ini, hasilnya adalah 1455. Nah, setelah tabel persiapannya lengkap, mari kita hitung berdasarkan rumus ini berapakah rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, kita gunakan perumusan tadi.
kita masukkan sigma fxt ini fxt sigmanya ini yaitu 1455. Sigma f ini jumlah frekuensinya 30 sehingga hasilnya adalah 1495 dibagi 30 hasilnya lah 48,5. Ini sebagai min rata-rata atau rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, sudah selesai. Itu kita menggunakan yang berisi data tengah. Terus bagaimanakah kalau kita menggunakan dengan cara menggunakan rata-rata sementara? Apakah hasilnya sama? Oke, kita mohon ikuti contoh berikut. Sama dengan soal yang tadi. Ya, tabelnya sama. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan rata-rata sementara, tabelnya sedikit berbeda. Ya, Anda perlu persiapkan XT, perlu persiapkan D, dan perlu dicari nanti FD-nya. Nah, untuk mencari XT-nya tidak saya ulang lagi. Ya, XT-nya tadi sudah dijelaskan sama dengan tadi XT-nya data tengahnya. Nah, D-nya gimana? Untuk mendapatkan nilai D-nya, sekali lagi untuk mendapatkan nilai D-nya, perlu kita tetapkan rata-rata sementaranya. Sebaiknya rata-rata sementara diambil dari data tengah ini, ambillah yang di tengah-tengah. Ya, terus apakah boleh yang lain? Boleh. Nanti akan mempengaruhi deviasi atau simpangan. Oke, kita ambil 48. Oke. Kita ambil 48, terus bagaimana mencari deviasinya atau simpangannya adalah ini. Data tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Yaitu 42 dikurangi 48, hasilnya adalah min 6. Begitu seterusnya, 45 kurang 48 adalah min 3. 48 kurang 48 adalah 0. Dan seterusnya seperti itu sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Terus bagaimanakah selanjutnya? Langkah persiapan tabel terakhir adalah mencari FD. Apa FD? F kali D, frekuensi kali deviasi. Nah, kalikan 6 kali min 6 adalah min 36. 4 kali min 3 adalah min 12. 7 kali 0 adalah 0. 5 kali 3 adalah 15, 8 kali 6 adalah 48. Nah, karena kita memanfaatkan rumusnya adalah sigma FD, maka ini dicari jumlahnya ke bawah. Dijumlahkan mendapatkan hasil adalah 15. Oke. Nah, terakhir kita gunakan perumusannya, yaitu min sama dengan rata-rata sementara 48, sigma FD adalah 15, sigma F adalah 30, alhasil jadilah dia adalah 48 tambah 15 per 30. 15 per 30 itulah 0,5. 48 tambah 0,5 hasilnya adalah 48,5. Nah, sama kan? Tadi juga kita menggunakan cara pertama 48,5. Dengan menggunakan rata-rata sementara juga 48,5. Nah, sampai sekian dulu bagaimana kita menghitung ukuran pemusatan khususnya min, rata-rata atau rata untuk data yang berdistribusi frekuensi. Ya, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan bermakna. Terima kasih, jumpa lagi pada materi lain khususnya dalam perhitungan median untuk data berdistribusi frekuensi. Oke, terima kasih, semoga berhasil memahami.